Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semua, selamat malam kepada Bapak Roni Fadli SEMM yang saya hormati selaku dosen mata kuliah saya dan dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Valen Graciani Mas, mahasiswi Unpam dengan NIM 221010504821 05 SMJE 044, program studi manajemen ekonomi bisnis ruang 640. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, di mana saya berkesempatan untuk mempresentasikan proposal saya pada malam hari ini. Baik, berikut akan saya mempresentasikan isi PPT saya, proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Brand Awareness, Brand Loyalty, dan Brand Image terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Program studi Perumahan Viladogotol Blok C. Oke, baik, masuk ke slide 1, yaitu dengan judul proposal skripsi saya, yaitu pengaruh brand awareness, brand loyalty, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Studi kasus komplek Perumahan Viladogotol Blok C. Ya, masuk ke slide 2 ya. Slide 2 yaitu adalah latar belakang masalah. Industri kosmetik di Indonesia sangat berkembang pesat seperti yang kita ketahui, dengan pertumbuhan yang dipicu oleh peningkatan kesadaran akan perawatan diri, meningkatan persaingan di pasar. Kosmetik menuntut pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, di sini ada 3 faktor tiga faktor utama, yaitu brand awareness, brand loyalty, dan brand image dalam mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik. Dan kita masuk ke rumusan masalah, yaitu apa saja sih faktor yang paling penting, faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik. Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan keputusan pembelian berdasarkan karakteristik demografis konsumen, bisa dibilang yaitu usia, jenis kelamin, dan pendapatan, dan bagaimana pengaruh brand awareness, brand loyalty, dan brand image terhadap keputusan pembelian suatu produk kosmetik. Dan seberapa besar pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian yang pertama kali dan pembelian berulang kepada produk kosmetik. Baik, masuk ke slide 4, kita punya tujuan penelitian, yaitu 1. Menganalisis pengaruh brand awareness, brand loyalty, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang efektif untuk perusahaan kosmetik. Dan yang ketiga, mengukur hubungan antara brand image dan keputusan pembelian produk kosmetik, khususnya di kalangan konsumen milenial ya. Masuk ke slide 5, kita mempunyai manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis ya. 1. Menambah wawasan dalam bidang manajemen pemasaran, terutama mengenai perilaku konsumen dan branding. Dan yang kedua, menjadi referensi untuk penelitian terkait pengaruh brand terhadap keputusan pembelian produk. Dan B, yaitu manfaat yang praktis. Bagi perusahaan kosmetik, penelitian ini memberikan acuan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif bagi konsumen, memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik. Dan masuk kita ke slide 6, yaitu adalah kerangka pemikiran brand awareness. Brand awareness mencakup kemampuan konsumen untuk mengenali merek melalui berbagai elemen seperti nama, logo, simbol, dan kemasan. Tingkat brand yang awareness yang paling tinggi dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. Dan yang kedua, brand loyalty. Brand loyalty merujuk pada keterikatan emosional yang dimiliki oleh pelanggan terhadap suatu merek. Loyalitas ini mencerminkan komitmen konsumen untuk
terus memberi atau menggunakan produk dari merek-merek yang sama meskipun ada tawaran dari merek yang lain. Komitmen konsumen untuk terus membeli produk dari merek tertentu terlepas dari adanya persaingan ya. Dan yang ketiga itu brand image. Brand image berpersepsi dan citra yang dimiliki konsumen tentang suatu merek yang dibentuk melalui pengalaman, komunikasi, dan interaksi dengan merek tersebut. Citra merek yang positif dapat meningkatkan loyalitas konsumen, menghubungkan ketiga faktor tersebut dengan keputusan pembelian suatu produk di kosmetik. Oke baik, kita masuk ke slide 7, ada hipotesis penelitian. Ada hipotesis 1, brand awareness memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Merek yang lebih dikenal cenderung lebih sering dipilih dibandingkan merek yang kurang dikenal. Ada hipotesis 2, yaitu brand loyalty berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Konsumen yang loyal terhadap suatu merek cenderung tidak mudah beralih ke merek yang lain dan lebih memilih produk dari merek yang telah mereka percaya atau mereka pakai. Dan hipotesis 3 yaitu adalah brand image berpengaruh positif juga terhadap keputusan pembelian suatu produk kosmetik karena brand image merajuk kepada persepsi yang terbentuk di benak konsumen tentang merek, yaitu citra merek yang positif dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik tersebut dan mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang terakhir itu adalah hipotesis 4 terhadap perbedaan keputusan pembelian berdasarkan karakteristik demografis konsumen terhadap brand awareness berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian pertama kali dan terdapat berlanjut ke pembelian berulang jika pengalaman konsumen dengan produk tersebut positif. Masuk ke slide 8, yaitu kita ada metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya pakai yaitu adalah kuantitatif. Pendekatannya itu survei dengan kuesioner dan populasi konsumen wanita berusia 18-35 tahun yang tinggal di komplek perumahan Pradogoto, Blok C, dan menggunakan produk kosmetik sampai 38 responden. Metode analisis data yaitu regresi linear berganda dan analisis deskriptif. Dan yang slide ke-9 kita masuk ke teknik pengumpulan data. Ada teknik pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling menggunakan teknik purposive sampling yang memungkinkan peneliti untuk memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan bertujuan penelitian, yaitu konsumen yang menggunakan produk kosmetik secara aktif. Dan yang B ada kuesioner. Kuesioner yaitu menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel brand awareness, brand loyalty, dan brand image. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Setiap pertanyaan dirancang untuk mengukur indikator-indikator variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Skala Likert ini 1 sampai dengan 5 digunakan mengukur tanggapan dengan pilihan jawaban sebagai berikut, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, ketiga netral, dan keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Responden akan diberikan instruksi yang jelas mengenai cara mengisi kuesioner dengan tujuan penelitian, keamanan, dan kerahasiaan data pribadi responden akan dijamin. Baik, kita masuk ke analisis data di slide 11, yaitu ada uji validitas dan reliabilitas menggunakan korelasi Pearson dan Cronbach alpha. Yang kedua, deskriptif statistik untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Dan yang ketiga, uji asumsi klasik, yaitu untuk ujian normalitas, multikolineritas, dan heteroskadasitas. Dan yang keempat ada analisis regresi linear berganda
untuk menganalisis pengaruh brand awareness, brand loyalty, dan brand image terhadap keputusan pembelian. Dan yang kelima ada uji signifikansi, yaitu uji T dan uji F untuk menguji signifikansi variabel. Dan yang keenam ada koefisien determinasi R2, yaitu mengukur seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variabilitas keputusan pembelian. Dan yang ketujuh ada analisis interaksi jika diperlukan saja untuk melihat hubungan antar variabel independen dan keputusan pembelian. Dengan menggunakan teknik ini, analisis data ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh brand awareness, brand loyalty, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di kalangan konsumen. Oke, masuk ke slide 12, ada rencana jadwal penelitian, yaitu dari minggu 1 dan kedua, yaitu pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Minggu 3 dan 4 pengolahan data dan analisis data. Minggu ke-5 sampai ke-6 yaitu penyusunan laporan dan pembahasan hasil penelitian. Dan saya tutup presentasi proposal saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan. Saya tutup, selamat malam.